Hai guys, ketemu lagi dengan aku Lestari. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang view. Kita akan memaksimalkan penggunaan query dengan view. Jadi sebenarnya apa sih tujuan penggunaan view ini? View itu digunakan untuk kenyamanan atau mempermudah dalam penulisan query. Nah, untuk keamanan dan juga dalam beberapa kasus bisa digunakan untuk mempercepat proses menampilkan data, terutama jika kita akan melakukan query tersebut secara berulang. Nah, di sini, di dalam modul yang sudah saya punya ini, kita akan memisahkan dalam sebuah database perpustakaan yang sudah kita punya sebelumnya di video sebelumnya, yaitu tampilan pertama kita akan menampilkan daftar buku yang dikarang oleh pengarang yang bergelar profesor. Sedangkan untuk tampilan satunya lagi kita akan menampilkan daftar buku yang sama sekali tidak dikarang oleh seorang profesor. Untuk itu kita akan memasukkan perintah sebagai berikut seperti gambar yang pada titik 91. Kita akan memasukkan perintahnya ke dalam query yang kita punya. Di sini saya sudah masuk ke dalam database perpustakaannya. Langsung saja kita masukkan query-nya. Di sini kita akan memasukkan perintah select. Kemudian ID buku, judul, tahun, stok, dan juga terbit yang merupakan atribut dari entitas buku. From, tabel yang kita maksudkan, kemudian kita masukkan natural join, penerbit, kemudian natural join lagi, kemudian ke tabel si pengarang. Selanjutnya, natural join buku pengarang. Kemudian menggunakan closeware, di mana kita akan mencari buku dengan pengarang bergelar depan profesor. Kita menggunakan perintah like dengan gelar depannya like profesor. Kita coba apakah berhasil. Ingat, dalam penulisannya perlu diperhatikan besar kecil huruf karena itu akan mempengaruhi query tersebut berjalan atau tidak. Nah, di sini kalian bisa lihat, maka akan ditampilkan buku yang penerbit atau pengarangnya itu menggunakan gelar depan profesor. Di sini ada buku dengan judul Matematika, Genetik Algoritma, dan juga Bahasa Inggris. Kemudian kita tampilkan apabila buku tersebut tidak dikarang oleh pengarang yang tidak memiliki gelar profesor. Kita masukkan query-nya, yaitu select. Sama seperti tadi, kita masukkan atribut yang ingin kita tampilkan pada tabel si buku. Kemudian menggunakan closeware, login,
select ID buku dari tabel buku, kemudian natural join. Natural join ini digunakan untuk memanggil beberapa perintah dari lebih dari satu tabel. Kemudian natural join pengarang. Buku pengarang. Kemudian crossover kembali dengan gelar depan coba apakah berhasil. Nah, maka akan ditampilkan data seperti berikut ini. Maka, kenapa pada bagian akhir query ini sama dengan sebelumnya, namun ada perbedaan. Kalian bisa lihat pada baris kedua di sini, where ID buku not in. Berarti, dia akan membaca ID buku itu tidak termasuk ke dalam gelar depan yang memiliki gelar pengarang atau penerbitnya itu ada gelar profesornya. Kemudian, query yang digunakan untuk menampilkan tampilan kedua tersebut cukup panjang. Jadi membutuhkan waktu yang tidak sedikit dalam penulisan query-nya. Jika ingin kita tampilkan yang lain yang selevelnya dengan query yang kita punya yang kedua ini, maka akan rumit sekali. Disinilah kita akan bisa menggunakan view untuk membantu seorang programmer. Nah, di sini kita akan membangun sebuah view menjadi dua bagian. Yang pertama, yaitu view untuk data buku yang dikarang profesor, dan yang kedua tadi untuk buku yang tidak dikarang oleh profesor. Sebelumnya itu query-nya tidak ada view-nya, hanya menggunakan query select dan crossover. Yang mana kalian bisa lihat di sini sangat rumit sekali. Kita harus masukkan atribut, kemudian tabel yang berelasi, kemudian kita masukkan lagi crossover. Itu bakal membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, kita langsung saja akan membangun view, di mana pada bagian pertama view ini kita akan melihat data buku yang dikarang oleh profesor. Kita akan memasukkan perintah yang ada pada gambar modul saya ini ke dalam database perpustakaan. Pertama, kita masukkan create view. Create view artinya membangun atau membuat view. Kemudian, view buku. Profesor sebagai, lalu kita masukkan query select, kita masukkan atribut yang ingin kita tampilkan seperti ID buku, judul, tahun, stok, dan juga penerbit. Selanjutnya, from buku kita masukkan
tabel yang berelasi menggunakan natural join. Kemudian masukkan clause-nya di mana pengarangnya itu memiliki gelar profesor. Kita coba apakah berhasil. Oke, di sini query oke, maka view yang kita bentuk sudah berhasil kita buat. Kemudian, jika kita ingin menampilkan view yang sudah kita buat tadi, kita cukup menuliskan select from nama tabel view yang kita buat tadi, yaitu view buku profesor. Prof. Coba berhasil. Nah, maka akan ditampilkan tabel yang berisi data buku yang ditulis atau pengarangnya itu bergelar depan profesor. Ini sama dengan query yang kita tulis pertama tadi. Kalian bisa lihat perbedaannya. Jadi saat kita memanggil atau ingin melihat data buku yang ditulis atau pengarangnya itu bergelar profesor, kita tinggal memasukkan query select from view buku prof. Jadi nggak perlu lagi kita tulis satu-satu seperti ini. Jadi tinggal kita buat dulu, kemudian jika kita ingin memanggil, tinggal masukkan query ini saja, jadi nggak perlu satu-satu. Nah, selanjutnya, misal kita ada penambahan buku yang dikarang, maka kita dapat dengan mudah menampilkan daftar buku yang dikarang oleh profesor tadi. Dia akan langsung terupdate data bukunya. Selanjutnya, kita akan membangun atau menampilkan kasus atau penambahan buku. Apakah benar dia akan bisa terupdate? Misal di sini kita ingin memasukkan data berupa seperti pada gambar di samping ini. Kita coba masukkan. Kita masukkan datanya ke dalam tabel buku. Datanya Fuji. MADM, kemudian 2012 322. Kita coba masukkan apakah berhasil. Nah, sudah. Kemudian kita masukkan juga data ke dalam buku pengarang. Datanya berupa ID buku, ID bukunya BP underscore 9 underscore 3 9 3 Kemudian di sini tinggal diubah 5 saja agar bisa membedakan. Kita coba apakah berhasil. Sudah. Jika kita ingin melihat
data terbaru pada data buku yang pengarangnya itu memiliki gelar profesor. Kita coba. Nah, datanya akan berubah nih, terupdate sesuai data yang baru saja kita masukkan. Di sini ada tambahan data berupa Fuji MADM, tahunnya 2012, stoknya 32, dan penerbitnya itu Ramadan. Nah, kita akan masuk ke kasus 2, bagian 2, yang membangun view apabila kita ingin menampilkan data buku yang dikarang atau pengarangnya itu tidak memiliki gelar profesor. Caranya sama seperti tadi. Kita tinggal masukkan query-nya atau membangun tabel baru atau view dengan nama tabelnya view buku not prof. Berarti tidak ada gelarnya profesor. Atributnya sama yang digunakan seperti kasus yang pertama tadi, yaitu select ID buku, judul, tahun, stok penerbit, kemudian from natural join, sini tinggal kita ubah penerbit, kemudian where, kita masukkan klausa where-nya, yaitu sini kita tambahkan not in, yang mana tidak, artinya ID buku itu not in, tidak terdapat. Kemudian kita masukkan perintah select ID buku from, kita masukkan berarti data yang tidak ada pada view buku profesor. Nah, di sini view buku profesor. Jadi ini kita hapus aja yang like. Jadi nggak perlu lagi menggunakan klausa like. Tinggal menot-in-kan atau mengecualikan data yang tidak ada pada view buku profesor atau view yang pertama tadi. Kita coba apakah berhasil. Nah, di sini query oke, kita tampilkan menggunakan perintah select view buku not profesor. Oh, berhasil. Nah, di sini kalian bisa lihat datanya akan sama seperti query yang kedua kita buat sebelumnya. Nah, di sini bercocok tanam cabai, multimedia, dan juga membangun aplikasi cerdas. Nah, kalian bisa lihat di sini sama ya hasilnya. Jadi tidak perlu lagi memasukkan beberapa query, lalu kita bisa melihatnya. Kita tinggal menggunakan query select from view buku not prof saja. Nah, bagaimana jika kita ingin menghapus view yang telah kita buat tadi? Untuk menghapus view tadi, kita bisa menggunakan perintah drop. Sebelum dihapus, kita lihat dulu view tersebut dalam database yang kita punya dengan memasukkan perintah show table. Show table ini akan menampilkan tabel apa saja yang ada dalam database perpustakaan atau database yang kita punya tadi. Sini kalian bisa lihat ada view buku not prof dan juga view buku prof. Jadi jika ingin menghapus salah satu atau kedua view yang telah kita bangun, kita tinggal memasukkan perintah query drop, yaitu drop view. Drop ini sama saja seperti menghapus atau meng-cut tabel
yang kita masukkan dari database yang kita punya. Nah, sudah berhasil. Kemudian yang profnya sudah berhasil lagi. Kita coba tampilkan lagi tabel yang ada di database kita. Nah, terlihat perbedaannya. Di sini dia ada 8 tabel, sedangkan di sini hanya ada 6 tabel. Berarti sudah 2 tabel yang telah kita drop atau telah kita hapus, yaitu tabel view sebelumnya yang telah kita buat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini mengenai view dalam penggunaan query. Maaf jika ada kesalahan, kekurangan, ataupun ketidaktepatan dalam menjelaskan materi tentang view. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And don't forget to like, comment, subscribe, and share my video.